Yuk. eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, dari kelas perencanaan wilayah C, ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu dengan judul Arahan Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai Optimalisasi Potensi Ekonomi Agrikultur pada Kabupaten Pasuruan. Lanjut. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rendra Alvito Dumayo dengan NRP 1069, Talita Adel Safira NRP 1079, Raisa Maxentia dengan NRP 1089, Muhammad Raihan Ramadan NRP terakhir 1091, Guru Endra Pahlevi dengan NRP 1095, dan Kanesia Puspitasari dengan NRP terakhir 111. Lanjut. Jadi ada beberapa outline pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Bisa dilanjut. Yang pertama kita akan membahas terkait dari pendahuluan. Jadi latar belakangnya adalah yang pertama pengembangan wilayah ini merupakan upaya untuk membangun dan mengembangkan wilayah berdasarkan pendekatan spasial yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pemerintahan secara terpadu. Kemudian juga jika dilihat dari RKPD Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024, Kabupaten Pasuruan ini memiliki arahan berupa kawasan agropolitan meliputi Kecamatan Tutur, Tosari, Puspo, Lumbang, Prigen, Purwodadi, Purwosari, Sukorejo, Rembang, dan Wonorejo. Kemudian potensi unggulan dari kawasan agropolitan ini antara lain adalah seperti apel, durian, bunga krisan, bunga edelweiss, kentang, kopi, paprika, susu, bunga sedap malam, dan mangga putar. Lanjut. Eh, di sini juga ada beberapa tujuan dan sasaran. Jadi tujuannya ini adalah untuk menentukan pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan unggul yang ada di Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui agrobisnis. Adapun ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini. Yang pertama adalah menganalisis komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Pasuruan. Dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor pengembangan agroindustri pada masing-masing komoditas unggulan di Kabupaten Pasuruan. Dan yang ketiga adalah merumuskan pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggul di Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan pustaka, di mana kami meninjau dari RT/RW Kabupaten Pasuruan tahun 2009 hingga tahun 2029, di mana terdapat beberapa strategi pengembangan pusat pelayanan Kabupaten Pasuruan yang meliputi mengembangkan fungsi kawasan industri dan kawasan peruntukan industri non-kawasan industri, serta perkotaan utama sebagai pendukung perkembangan kawasan perkotaan Gerbang Kertosusila atau GKS. Yang kedua, mengembangkan kawasan agrowisata, ekowisata, agropolitan, dan minapolitan sebagai andalan pengembangan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Terdapat beberapa strategi pengembangan kawasan budidaya Kabupaten Pasuruan, di antaranya di yang mana ini kami klasifikasikan dalam aspek agropolitan, terdapat beberapa strategi yaitu mengembangkan kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan, serta kawasan peruntukan industri. Lalu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018 hingga 2023, di mana terdapat beberapa visi, yaitu terdapat visi menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat, dan berdaya saing. Dengan beberapa misi dijabarkan ada 5, di antaranya meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan model sosial berbasis religiusitas dan budaya guna mewujudkan kohesi sosial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat. Yang keempat, memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi, serta meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman, dan pendidikan. Pada rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 hingga 2026, tinjauan yang kami lakukan di antaranya beberapa rencana, yaitu peningkatan kualitas SDM, penanganan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas lingkungan, percepatan pemulihan, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, peningkatan keanekaragaman pangan dan ketahanan pangan, serta lahan pangan yang berkelanjutan.
Selanjutnya untuk rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024, kami tinjau dari pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Pasuruan. Terdapat kawasan agropolitan tersebut meliputi Kecamatan Tutur, Tosari, Puspo, Lumbang, Prigen, Purwodadi, Purwosari, Sukorejo, Rembang, dan Wonorejo dengan tujuan dibentuknya kawasan agropolitan untuk mendukung wisata Bromo, Tengger Semeru, sehingga wisatawan tidak hanya berkunjung ke Gunung Bromo, tapi juga kawasan agropolitan ini. Lalu bagaimanakah pada sisi pengembangan wilayah? Atau apa itu pengembangan wilayah itu sendiri? Jadi pengembangan wilayah merupakan seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakatnya, khususnya dalam dis- masyarakat secara khusus dan dalam skala nasional. Sedangkan pengembangan wilayah dalam jangka panjang ditekankan pada pengenalan sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Lalu Lanjut, pada selanjutnya adalah sektor. Jadi sektor unggulan itu adalah sektor yang memiliki peranan yang relatif besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya dalam memacu tujuan pertumbuhan ekonomi. Nah, penganalisisan sektor unggulan di suatu wilayah dan juga keterkaitan antar sektor yang lainnya sangat berperan penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah atau wilayah tersebut. Nah, sektor unggulan pada dasarnya itu dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu skala internasional, regional, maupun nasional. Nah, lalu untuk teknik analisis data yang kami gunakan itu ada 4. Yang pertama ada analisis location question atau LQ. Nah, yang di dalamnya ada static location question atau SLQ. Terus yang kedua ada dynamic location question atau DLQ. Lalu analisis yang kedua ada analisis shift share, yang di dalamnya ada rasio pertumbuhan ekonomi, lalu ada komponen pertumbuhan wilayah, dan juga pertumbuhan ekonomi bersih. Analisis yang ketiga, kita menggunakan analisis tipologi klasen, dan yang keempat ada analisis sentralitas. Nah, jadi apa sih analisis location question itu? Jadi analisis LQ ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan. Nah, perhitungan LQ dilakukan dengan membandingkan suatu besarnya peranan suatu sektor atau industri suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut di daerah yang lebih luas. Nah, lalu yang pertama di dalam LQ itu ada static location question atau SLQ yang digunakan untuk menghasilkan sektor ekonomi menjadi kategori dasar dan non-dasar berdasarkan nilai LQ-nya dengan menggunakan rumus tersebut. Lalu jika LQ lebih dari 1, maka dikatakan basis, yang berarti memiliki keunggulan. Nah, sebaliknya jika LQ-nya kurang dari 1, berarti dia non-basis. Lalu yang dynamic location question atau DLQ itu merupakan analisis dari perkembangan SLQ yang dapat dilihat untuk sektor tertentu dengan waktu yang berbeda dengan melihat sektor tersebut mengalami penurunan atau mengalami kenaikan. Nah, lalu jika menggunakan rumus tersebut, jika hasilnya nanti DLQ-nya lebih dari 1, maka sektor tersebut masih dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa yang akan datang. Sedangkan sebaliknya, jika DLQ kurang dari 1, sektor tersebut tidak dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa depan. Lalu yang kedua ada analisis shift share. Jadi analisis ini digunakan untuk mengetahui perubahan serta pergeseran baik itu kenaikan ataupun penurunan dalam perekonomian nasional suatu wilayah dengan melalui komponen-komponen perubahan provinsi, komponen keunggulan komparatif per sektor ekonomi di suatu wilayah. Jadi, teknik ini tuh menggambarkan performance atau kinerja sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan kinerja perekonomian nasional. Nah, dengan demikian dapat ditunjuk temukan adanya shift atau pergeseran hasil pembangunan perekonomian daerah bila daerah itu memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional. Lalu analisis yang ketiga yaitu analisis tipologi klasen. Jadi analisis ini tuh digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah gitu. Nah, yang kami gunakan untuk kuadran 1 itu adalah pertumbuhan sektor ekonomi baik dan daya saing sektor ekonomi baik atau PP plus dan PPW plus. Lalu yang kuadran kedua, pertumbuhan sektor ekonomi baik, daya saing sektor ekonomi tidak baik.
sampai kuadran 4 yaitu pertumbuhan sektor ekonomi tidak baik, daya saing sektor ekonomi baik atau PP-min, PPW+. Lalu analisis terakhir yang kami gunakan itu adalah analisis sentralitas, merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam jaringan sosial untuk mengidentifikasi sejauh mana suatu individu atau elemen dalam jaringan yang mempengaruhi pengaruh secara signifikan atau yang disebut sentral dalam hubungannya dengan elemen-elemen lain dalam jaringan tersebut. Nah, analisis ini tuh fungsinya untuk memahami struktur jaringan dan mengidentifikasi elemen-elemen yang penting dalam mentransfer informasi, sumber daya, atau pengalaman. Selanjutnya kita masuk ke gambaran umum wilayah. Next. Jadi Kabupaten Pasuruan ini merupakan kabupaten di Jawa Timur yang terbagi menjadi 24 kecamatan, 24 kelurahan, dan 340 desa. Kabupaten Pasuruan di sebelah utaranya berbatasan langsung dengan Kota Pasuruan, Selat Madura, dan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Next. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan berjumlah sebesar 1.619 jiwa. 1.619.000 jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pasuruan sebesar 814 jiwa, sehingga penyerapan 814.000 jiwa, sehingga penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan sebesar 94% dengan dominasi pekerjaan sebagai buruh atau karyawan. Lalu Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah sebesar 147.491,5 hektar dengan klasifikasi penggunaan lahan sebanyak 22. Namun penggunaan lahan di Kabupaten Pasuruan didominasi oleh tanah ladang dengan luas tanah ladang sebesar 53.000 hektar sehingga setara dengan 36% dari luas keseluruhan Kabupaten Pasuruan. Untuk jenis tanah di Kabupaten Pasuruan secara garis besar dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu aluvial yang berpotensi untuk ditanami padi sawah, palawija, dan perikanan. Lalu yang kedua ada andosol yang cocok untuk ditanami sayuran, bunga-bungaan, teh, kopi, dan hutan pinus. Yang ketiga ada litosol yang cocok ditanami oleh padi sawah, jagung, umbian, kelapa, coklat, cengkeh, kopi, maupun hutan tropika. Dan yang keempat mediteran yang cocok untuk ditanami padi sawah, tegalan, dan rumput ternak. Dengan demikian, jenis tanah di Kabupaten Pasuruan berpotensi untuk dikembangkan di bidang pertanian dan perkebunan. Next. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Berikut adalah perbandingan nilai pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan nasional. Nah, dari grafik di sini dapat terlihat bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan itu selalu mengalami fluktuasi atau naik. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan berada pada angka 5,83. Namun terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi minus 2,03 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi tidak stabil. Lalu pada 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 4,34, tetapi masih belum mencapai target yang telah ditentukan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018 sampai 2023. Berikut merupakan rincian tabel PDRB Kabupaten Pasuruan dalam kurun 5 tahun, yaitu tahun 2018 dan 2022. Dalam kurun 5 tahun secara kumulatif, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang menyumbang nilai PDRB paling besar, yaitu sebesar 316.160 miliar rupiah, sedangkan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang merupakan sektor yang menyumbang nilai PDRB paling kecil, yaitu hanya sebesar 183 miliar rupiah. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai analisis serta pembahasan dari proposal ini. Lanjut. Nah, yang pertama yaitu analisis yang dilakukan menggunakan LQ pada saat ini dijelaskan bahwa untuk analisis pertama yaitu LQ sektor basis, yang mana LQ sektor basis ini untuk menentukan sektor PDRB mana yang memiliki potensial untuk dikembangkan nantinya. Nah, berdasarkan hasil analisis bahwa
pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang mana itu merupakan input yang paling penting dalam agropolitan, memiliki SLQ di atas 1, yang mana merupakan sektor basis, dan juga memiliki DLQ 11,74, yang mana juga di atas 1, yang juga merupakan eh, potensi pengembangan lebih cepat. Jadi untuk sektor agropolitan ini memiliki potensi yang tinggi atau memiliki potensi untuk dikembangkan selanjutnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu selanjutnya, nah untuk selanjutnya yaitu melakukan KLQ pada sektor subbasis, yang mana pada hal ini merupakan difokuskan pada sektor pertanian. Nah, untuk pendekatan LQ-nya sendiri ini akan dilakukan di masing-masing kecamatan, sehingga ditemukan kecamatan mana yang memiliki potensi untuk pengembangan agropolitan. Nah, setelah dianalisis terdapat beberapa kecamatan yang memang memiliki kekuatan dalam agribisnis atau agropolitan, yang mana 10 kecamatan yang tertera dalam RKPD Pasuruan tersebut memiliki sektor basis dalam bidang agropolitan. Lanjut. Nah, setelah dianalisis tentang kekuatan dari kecamatan tersebut, maka dianalisis tentang subsektor daripada sektor pertanian tadi, sektor pertanian, perkebunan, serta perikanan. Nah, dari analisis ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan dari sektor basis yang mendominasi di setiap kecamatan. Misalnya pada Purwodadi memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan perikanan, lalu untuk tutur, perkembangan perkebunan, lalu untuk yang ke-8 kecamatan lainnya yaitu untuk pengembangan hortikultura. Lalu untuk eh, pengembangan hortikultura ini dilakukan perincian lagi di masing-masing pengklasifikasian hortikultura. Yang pertama ini ada sayur-sayuran, biofarma, dan buah-buahan. Nah, untuk sayur-sayuran sendiri, kecamatan yang memiliki basis atau memiliki potensi unggul adalah Puspo dan Tosari, yang mana kecamatan tersebut memang berada di kawasan pegunungan atau dataran tinggi. Lalu untuk yang biofarma sendiri ada di Kecamatan Purwosari, lalu untuk Lumbang, Wonorejo, Sukorejo, serta Rembang memiliki potensi yang tinggi terhadap pengembangan buah-buahan. Lalu untuk selanjutnya yaitu dianalisis mengenai sub-sub sektor atau biasa kita kenal sektor unggulan. Nah, untuk analisis ini mendapatkan komoditas-komoditas unggulan daripada kecamatan yang ada di RKPD tersebut. Nah, pertama ini ada Kecamatan Purwodadi memiliki sektor unggulan berupa kopi. Lalu juga untuk tutur juga kopi. Lalu untuk Kecamatan Puspo ini wortel, Kecamatan Tosari bawang putih, Kecamatan Lumbang memiliki sektor unggulan berupa durian. Lanjut. Lalu untuk kecamatan yang keenam yaitu Wonorejo memiliki sektor basis berupa buah mangga, lalu Sukorejo juga buah mangga, serta untuk Rembang juga buah mangga. Yang mana kenapa kok ketiga kecamatan ini sama terkait unggulannya, sektor unggulannya, karena memiliki kedekatan secara geografis seperti itu. Jadi ketiga kecamatan ini memiliki batas secara geografis, sehingga tayal bahwa sektor unggulannya pun kurang lebih sama seperti itu. Lalu untuk Kecamatan Prigen ini sektor basisnya berupa rambutan. Lalu untuk yang terakhir yaitu Kecamatan Wosari, yaitu subsektornya lengkuas. Nah, berikut merupakan tabel persebaran sektor unggulan. Jadi dilakukan sebuah perpetaan agar memudahkan dalam melihat di mana saja sektor-sektor unggulan hasil analisis tersebut. Nah, terdapat sebuah eh, pernyataan bahwa untuk sektor buah-buahan itu unggul di kawasan sebelah utara gitu dari agropolitan. Lalu untuk sektor-sektor perkebunan serta hortikultura memiliki basis di bagian
selatan dari kawasan agropolitan ini. Lanjut. Nah, ini merupakan analisis shift share sebagai analisis lanjutan dari analisis LQ. Jadi untuk shift share ini difokuskan pada kategori pertanian, kategori pada DRB saja, pada DRB dari Kabupaten Pasuruan. Nah, dihasilkan bahwa PE-nya 979,32, CLQ-nya tetap di atas 1, PB-nya negatif 1810,15. Nah, kita analisis dari analisis shift share ini terhadap tipologi klasennya. Lanjut. Nah, dari shift share ini didapatkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mana merupakan sektor agropolitan ini memiliki SLQ di atas 1, lalu PB di bawah 1, yang mana analisis ini menghasilkan sektor tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan gitu, potensial untuk dikembangkan. Lanjut. Lalu untuk tipologi klasen, analisis lanjutan yang terakhir ini didapatkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini memiliki PPW positif dan PP negatif, yang mana pertumbuhan dari sektor pertanian ini masih dapat berkembang walaupun PP-nya negatif seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk pada potensi masalah. Setelah kita berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, didapatkan potensi, yaitu yang pertama, adanya rencana arahan pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Pasuruan dalam RT/RW Kabupaten Pasuruan tahun 2009 hingga tahun 2029. Yang kedua, didapatkan dari hasil analisis LQ bahwa sebagian besar kawasan merupakan sektor basis sehingga memiliki potensi perkembangan pada hortikultura, perkebunan, dan juga perikanan. Yang ketiga, terdapat dukungan sektor industri yang dapat meningkatkan perekonomian sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Yang keempat, melihat kondisi existing, Kabupaten Pasuruan itu berada di dataran yang tinggi dan perbukitan, di mana hal tersebut sudah sesuai dengan komoditas yang ada. Lalu untuk masalahnya sendiri, yang pertama, dari hasil analisis klasen dapat diketahui bahwa sektor pertanian itu masih belum menjadi sektor unggulan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki komoditas unggulan yang sama. Next. Berikut merupakan analisis penentuan pusat agropolitan, di mana untuk menganalisis penentuan pusat agropolitan ini itu kami menggunakan analisis sentralitas. Dan juga didapatkan dari analisis ini itu terdapat 10 kecamatan yang ditunjuk sebagai daerah agropolitan, yaitu meliputi kecamatan Posjentrek. Oke, next. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, dari hasil perhitungan menggunakan analisis LQ, keanekaragaman komoditas unggulan di kawasan agropolitan Kabupaten Pasuruan sangat mencolok dengan perbedaan yang signifikan di setiap kecamatan. Nah, meskipun demikian, terdapat kesamaan komoditas unggulan di 3 kecamatan, yaitu Sukorejo, Rembang, dan Wonorejo, yang semuanya menonjolkan mangga sebagai produk utama. Lalu yang kedua, dari hasil perhitungan analisis shift share, dapat diketahui sektor industri pengolahan menjadi sektor yang memiliki nilai pertumbuhan ekonomi atau PE paling tinggi dan pergeseran bersih bernilai positif. Lalu yang ketiga, dari hasil klasifikasi menggunakan analisis tipologi klasen, dapat diketahui sektor A atau pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun analisis tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Nah, sedangkan yang memiliki pertumbuhan sektor ekonomi baik, daya saing sektor ekonomi baik adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Lalu dari hasil analisis yang terakhir, yaitu analisis sentralitas, yang gunanya untuk menentukan pusat agropolitan yang dinilai berdasarkan aksesibilitasnya, dapat diketahui bahwa daerah yang berpotensi untuk menjadi pusat agropolitan adalah Kecamatan Posjentrek.
Lalu saran untuk penilaian ini adalah yang pertama, dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, pemerintah Kabupaten Pasuruan itu dapat menambah alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang termasuk dalam kategori sektor ekonomi unggulan. Nah, harapannya dengan itu dapat meningkatkan hasil produksi secara signifikan. Lalu yang kedua, untuk mencapai pertumbuhan yang merata dan cepat di Pasuruan, pemerintah dapat berupaya mengintegrasikan sektor unggulan dengan sektor-sektor terkait. Dengan sinergi ini, sektor-sektor yang terlibat dapat saling mendukung untuk mempercepat dan meratakan pertumbuhan. Lalu yang ketiga, perlunya peningkatan pemahaman bagi masyarakat di Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi pertanian dan pariwisata dalam rangka memajukan kawasan agropolitan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.